Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin sore ya. Udah jam 2. Em, Hari ini mungkin kita akan kelas di mana pertemuan ke-6 ini kita akan membahas di dalam manajemen keuangan, kita akan membahas manajemen kas. Jadi kemarin kita udah bahas rasio, perhitungan, em, perusahaan. Nah, ini di dalam rasio kita juga sudah menghitung suatu kas atau cash. Nah, sebagai pendahuluan tersebut ya, kita kan udah analisa lebih jauh tuh mengenai rasio yang ada. Nah, kas ini sebenarnya adalah awal dari investasi. Jadi operasi suatu perusahaan di mana misalkan adik-adik punya uang cash nih. Nah, uang cash ini kita mau taruh agar bisa cepat berputar. Misalkan adik-adik mau usaha gorengan, ya kan? Nah, usaha gorengan ini kita akan ada mata uang, di mana mata uang ini yang akan membayar gorengan tersebut, gitu ya. Jadi misalkan bayar dong gitu. Nah, dari gorengan udah laku, kita udah ada simpenan gitu ya. Kita masukkan ke deposito atau kita masukkan ke bank gitu ya. Dan ada juga giro. Kalau misalkan memang uangnya sudah banyak ya. Nah, itu contohnya ya dalam suatu perusahaan. Nah, perusahaan sendiri menyimpan uang kas. Jadi motif transaksi. Misalkan hari ini saya mau beli mau jualan gorengan. Jualan gorengan itu em, perlu telur, perlu tepung, perlu misalkan beli gorengannya pisang atau gorengannya bakwan dan lain-lain gitu ya. Kita perlu sayur-sayuran. Nah, itu pasti motif transaksinya pasti kita pakai uang kas gitu ya. Nah, kemudian dari suatu perusahaan sendiri kita memiliki uang kas yang cukup nih. Alasannya apa? Ya tadi kalau pakai cash biasanya potongan harga adik-adik ketika membeli bahan baku suatu mesin atau peralatan gitu ya. Kemudian menjaga rasio cair agar tetap memperoleh kepercayaan dari krediturnya. Kalau kita misalkan ke bank gitu ya. Bank ini kan sebagai kreditur atau kita punya piutang dengan suatu perusahaan yang lain gitu ya. Nah, di sini dia akan ada namanya tes, kemarin kita udah ngitung-ngitung juga ya. Ada tes rasio di mana kas berbanding dengan piutang gitu ya atau liabilitas gitu. Aktiva berbanding liabilitas. Kehitung rasionya berapa gitu. Nah, itu yang bisa memperoleh kepercayaan dari kreditur atau yang pemberi piutang lah pada kita. Jadi ngutangin gitu ya, kitanya ngutang dulu ke bank atau ke perusahaan yang lain yang kita butuhkan. Misalkan bahan baku, kita mau beli bahan baku dan lain-lain. Kemudian menangkap peluang bisnis sewaktu-waktu. Contoh, ada orang BU eh, tentang tanah butuh uang cash cepet. Nah, nggak mungkin dong kalau kita nggak punya uang cash. em, Misalkan contoh adik-adik ada temen jual handphone buru-buru nih karena butuh buat bayar kuliah, misalkan seperti itu. Nah, itu kan pasti kita bayarin yang cash-cash langsung kan. Nih transfer langsung kita ambil. Nah, itu peluang bisnis suatu waktu. Kalau di perusahaan mungkin tanah gitu ya. Atau lapangan bagus nih udah tangkap aja dulu kita ada dananya gitu. Dan mengantisipasi keadaan darurat seperti pemogokan, persaingan, dan sebagainya. Kalau ada darurat, misalkan seperti contohnya Krismon nih waktu itu, nah kita masih bisa bertahan gitu karena atau pemogokan waktu itu juga mogok, tapi kita juga sehari kita nggak produksi, kita masih bisa bertahan. Kita nggak jualan masih bisa bertahan. Berapa lama itu tergantung kas dari suatu perusahaan. Contohnya ya, adik-adik nggak jualan gorengan tadi. Nah, kita perusahaan gorengan dah. Nah, kita udah jual gorengan, kita punya uang kasnya. Nah, one day em, mungkin si pemilik gorengan ini sakit, gitu ya, nggak bisa jualan. Eh, Karyawannya juga pada mundur, ada pemogokan. Nah, kan udah punya uang cash. Nah, uang cash ini yang bisa untuk menolong em, usahanya tetap jalan.
gitu. Atau misalkan produksinya udah nggak bisa diterima, kita udah produksi terus, tapi kita masih bisa berjalan untuk membayar karyawan tersebut. Nah, itu eh, keadaan-keadaan darurat ketika kas, uang kas tersebut ya, uang cash tersebut. Nah, dari siklus kas perusahaan, biasanya dari kas, kita ke persediaan, ke piutang, masuk ke kas lagi adik-adik. Jadi, dari kas, persediaan itu adalah pengeluaran kas untuk persediaan, meliputi persediaan bahan baku. Nah, kemarin kita udah nyari rasionya ya, ada di Aktiva. Nah, kenapa di Aktiva lancar? Karena persediaan ini untuk bahan baku, persediaan bahan dalam proses, barang jadi, gitu ya. Makin tinggi, makin besar kas yang tertanam pada setiap persediaan. Contoh tadi gorengan, kita beli tepung udah banyak, beli telur udah banyak. Nah, itu adalah sebenarnya masuknya persediaan. Dari persediaan ini, kita udah buat nih ceritanya, gitu ya. Nah, ada piutang gitu. Nah, bisa penjualan secara kredit, contoh em, beli HP adik-adik pakai kartu kredit. Nah, itu kan ada volume penjualan tapi masih ngutang gitu ya misalkan. Nah, kemudian ada syarat pembayaran kredit gitu. Ada juga ketentuan tentang pembatasan kredit, kebijakan pengumpulan piutang, kebijakan dan karakter pelanggannya sendiri. Jadi contoh, misalnya pelanggan, mau ngutang dong, ngutang dulu ya barangnya. Nah, deadline-nya sampai kapan nih? Karena kita harus masukin lagi ke kas kita. Itu buat cadangan adik-adik ketika si customer ngutang dulu nih, nanti bayar tanggal segini, sekian gitu ya udah. Nah, kalau customernya ini nggak bayar-bayar ya, istilahnya dia punya piutang sama kita, nah kita masih bisa bertahan di situ. Tapi kita tagih terus. Karena pertimbangan untuk memberikan kredit dari bank terhadap perusahaan itu adanya karakter, ya dari karakter manajemen yang baik gitu ya. Kapasitas, kemampuan untuk sanggupan bayar, jadi dia akan bayar hutangnya dengan cepat gitu. Kalau misalkan kasar dikit kan udah lebih banyak daripada hutangnya banyak lebih banyak pada kasnya, itu berarti kan kesanggupan bayarnya telat gitu ya. Terus kemudian kapital atau modal dari kondisi posisi keuangannya. Kemudian kolateral yaitu besaran harta pelanggannya. Jadi ketika punya piutang, kita lihat dulu asetnya. Oke nggak nih dia bisa bayar hutang nggak ke kita? Kalau enggak, nih masalah nih gitu ya. Kita bakal berkurang kasnya karena piutangnya mogok gitu ya. Nah, ada juga condition yaitu kondisi ekonomi, sosial, politik, dan bisnis. Lalu masuk lagi ke kas kita. Jadi kita bisa ada uang kasnya dibelikan persediaan serta bisa dipinjamkan cara piutang. Nah, aliran kas sendiri, jadi aliran kas itu suatu perusahaan ini harus dikelola baik gitu ya. Sebab jantung yang ke kegiatan khususnya dari kegiatan operasi rutin. Jadi masuknya aktiva lancar. Kemarin adik-adik udah ngitung pasti, wah ini masuknya ternyata ini loh gitu ya. Nah, kemudian jika perusahaan kehilangan kepercayaan dari buruhnya gitu ya, mogok nih pemasoknya juga perusahaan lambat laun akan bangkrut kan. Nah, buruh ini mulai tidak loyal dan tidak produktif ketika pemasok dan eh, pemberi hutang ya atau eh, kemudian tidak mengadakan transaksi bisnis dengan baik. Jadi itu yang harus berhati-hati dari aliran kas. Dari suatu perusahaan yang kekurangan kasnya, kehilangan kepercayaan dari luar adik-adik. Jadi kemarin kita udah analisis rasionya, pas dihitung-hitung, wah ini nggak mungkin bayar utang nih nggak. Kita juga nggak bisa ngutangin secara baik gitu ya. Jadi adik-adik harus lihat nih eh, produknya juga berkualitas nggak nih. Kalau misalkan kita kasnya kecil, sulit juga di adik karena dibilangnya akan mengalami kebangkrutan. Karena itu produksinya berkurang, rendah atau sulit masuk di pasar. Karena
Oleh sebab itu, untuk aliran kas ini dikelola dengan baik, jujur, dan hati-hati serta profesional. Biasanya ada pihak ketiga yang audit lagi nih tentang si aliran kas ini. Nah, keuntungan memiliki kas yang cukup nih adik-adik. Jadi, dalam perusahaan ini memiliki kas yang cukup, perusahaan memiliki reputasi bisnis yang baik. Jadi, utang yang dibayarkan tepat waktu, kemudian memperoleh keuntungan. Nah, kasnya kan banyak lagi tuh ya. Contoh nih, tentang perhitungan mode pembelian tunai dengan memperoleh diskon. Contoh, misalkan ini ada term untuk trade 2/10 net 30. Oke, jadi jika debitur membayar waktu 30 hari, jadi debitur akan bayar 30 hari lagi, gitu ya. Maka dia tidak memperoleh diskon. Nah, ini tidak peroleh diskon. Kalau bayarnya pakai kredit, ya. Nih, dia mau bayarnya 30 hari lagi deh, besok 6 bulan depan. Tapi kalau debitur membayar 10 hari dari tanggal pembelian, maka akan memperoleh diskon 2%. Nah, coba kita cek ya. Berdasarkan itu, biaya modal jika perusahaan tidak mengambil diskon. Ya, rumusnya biaya itu persen per diskon per 100% dikurang diskon, 100% diskon maksudnya, dikurang diskon, persentase diskon, 100 dikurang persentase diskon, kemudian 36 hari per pelunasan terakhir dikurang hari persentase diskon. Nah, contoh, persen diskonnya tadi berapa? 20. Berarti masuknya 2% ya. Persen diskonnya nih 2%. Nah, bagi 100 dikurangin 2. Nah, ini maaf nih ya, agak ke samping. Ini harusnya gini nih. Kita putihin dulu. Nah, jadi 2% persen diskon dibagi 2, 100 kurang 2 gitu ya. Ini 100, 100% kurang 2 dikali 365 hari dibagi 30, keputusan pelunasan terakhir itu 30 hari ini. Nah, dikurangi 10 hari persentase diskon, kurangin 10. Berarti 2 per 8, 2 per 98. Susah nih ya. Dikali 365 dibagi 20. Jadi 2 per 98. Ini saya maaf ya susah ngeliuk-ngeliuknya. Kali 365 dibagi 20. Jadi 0,024 kali 18,25 sama dengan 0,327. Kemudian dapatlah 37,23%. Ketika besar biaya modal jika perusahaan tidak mengambil diskon, dia biayanya akan ada 37,23%. Nah, keuntungan yang dimiliki itu dari tadi 27 ya. Nih, 37. Nah, jadi sesungguhnya besar bunga tahunannya 37%. Jika perusahaan tidak mengambil potongan, ia kehilangan menanggung bunga 37,23% tersebut. Jadi, per tahun itu dia akan kehilangan atau dia akan menanggung gitu ya,
bunga sebesar 37,23%. Jadi, manajemen akan bayar bunganya. Contoh kita, misalkan contoh ya, kita ngutang 100.000. Nah, kita menanggung bunga 37,23%. Jadi 137.223 137.230 yang harus dibayar, nggak 100.000 gitu. Jadi memang perusahaan ketika bayarnya kredit gitu ya, dia harus membayar utang dagang gitu dalam waktu 30 hari. Jadi ia akan mengambil kredit jika besar bunganya kredit di bawah 37,23, ia akan mengambil kredit, dan jika besar bunga kreditnya di atas 37,23, ia bersedia kehilangan potongan tunainya. Jadi kita bisa analisa kira-kira kita punya uang berapa, kita mendingan kehilangan eh, tunainya atau kita nggak apa-apa ngambil kredit aja. Jadi dari total yang tadi kita hitung, si perusahaan ini kalau misalkan dia besar bunga kredit yaitu di bawah 37,23, nah dia akan ngambil kreditnya. Kalau misalkan bunga kreditnya di atas 37,23, nah dia akan bersedia untuk mengambil tunainya aja. Jadi uang cashnya untuk membayar hutang dagang tersebut selama waktu 30 hari. Contoh yang punya kemarin ya, ada berita pemerintah, ah taruh di deposito aja dulu, ntar bayar hutangnya dientar-entarin gitu ya. Akhirnya masuk kondisinya mereka masuk koruptor gitu ya. Karena alasannya apa? Uang pemerintah kan triliunan, dapat untuk deposito miliaran. Nah, mereka untuk nutupnya bayarnya pakai bunga aja gitu. Nah, itu juga mungkin punya konsekuensi sendiri, tapi akhirnya tidak terserap dan akhir tahun baru dibayarkan. Bunganya masuk mana? Kita tidak tahu, pemirsa. Nah, kemudian untungan memiliki kas yang cukup nih adik-adik. Misal, dalam 1 tahun jumlah pembelian 1.000 bunga kredit bank 20%. Misalkan kita 1 juta nih saya tulisnya 1.000 aja deh biar gampang ya. Nah, per tahun. Nah, 1 tahun jumlah pembelian itu, penjualan atau pembelian dari kita beli nih suatu perusahaan, mengambil potongan tunai atas pembeliannya, akan memperoleh keuntungan pembelian yang dibayarkan dengan kredit dari bank. Jadi, kalau kredit banknya itu 20%, kalau kas kan kita nggak ada bunga gitu ya. Gimana caranya? Potongan pembelian 37,23%. Nah, tadi ya, yang tadi 27,3% yang kita udah hitung. Dikali kita belinya 1.000 nih. Nah, berarti potongan pembeliannya adalah 373 perak gitulah istilahnya. Nah, 373.000 lah ya nih, kalau ini 1 juta aja lah gitu ya, biar gampang. Nah, pembayaran bunga bank 20% adik-adik. Nah, dikali 1.000. Berarti dia bayar bunganya 200. Nah, kalau kita pakai pembelian tunai, kan kita beli 1.000, kita tunai dapat diskon nih. Potongan harga 37%. Kalau tunai kita hanya bayar 173,20 gitu. Karena kalau misalkan bayar bunga bank tambah 200, tapi potongannya lebih besar. Jadi, eh, ketika perusahaan ini memiliki kas yang kuat adik-adik, jadi lebih memiliki kekuatan tawar tinggi. Jadi nawar tinggi nih. Dapat menawar potongan tunai. Jadi dia bisa pakai uang kasnya. Jadi reputasinya lebih terhormat lah ketika kewajibannya tepat waktu. Biasanya kalau bayar utang dikira-kira juga nih uang cash yang di perusahaan atau memang keuntungan nih kita beli pembelian cash langsung. Misalkan tadi 1.000 gitu ya. Ternyata ada kalau pakai bank kita jadi harus bayar 120.
1.200. Sedangkan kalau misalkan kita bayar pakai cash, kita cuman bayar ada keuntungan pembelian tunai nih daripada si pembayaran bunga bank. Jadi nih kita kurangin aja nih di sini. Set ya. Jadi ini keuntungan dari potongan pembelian cash dikurang pembayaran bunga bank. Jadi kita ada keuntungan pembelian tunai dibanding dengan pembayaran bunga bank sebesar 173. Nah, anggaran kas di sini memiliki kedudukan penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan. Ya tadi ya, setiap kas ini pasti memiliki kedudukan operasi penting dalam perusahaan. Nah, jumlah kas yang lebih kurang dapat berakibat kurang baik perusahaan net. Kemarin kita juga udah bahas rasio lah, adik-adik udah tahu. Misalkan kas kurang itu mengakibatkan tidak terbayarnya kewajiban atau liabilities ya kemarin, seperti hutang, gaji karyawan, bunga bank, dan sebagainya. Kemarin adik-adik sudah juga melihat ya laporan keuangan, hasilnya gimana, stabilitas produksinya seperti apa, bisa dilihat dari kredibilitas perusahaan tersebut, menguntungkan apa tidak. Nah, dari situ kita bisa lihat modal kerja yang eh, langka dan mahal sehingga menaikkan beban tetap perusahaan. Nah, oleh karena itu uang kas ada dalam perusahaan juga merupakan satu bentuk pilihan investasi. Jadi ketika uang kasnya banyak juga, dia ada investasi lah untuk dapat stabilitas produksinya si perusahaan ini. Anggaran kas sendiri memiliki tujuan eh, penyusunan anggaran kas ya. Jadi untuk menentukan posisi kas, jadi waktu membandingkan uang kas masuk dengan uang kas keluar. Nah, memperkirakan juga kemungkinan terjadinya defisit atau surplus. Jadi ntar ada kalau misalkan kita terlalu banyak di anggaran di kas juga kita bisa lihat mungkin kita bisa terlalu banyak atau nanti malah menurun untuk mempersiapkan keputusannya. Jadi jangka pendek atau jangka panjang kita lihat nih, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru. Nah, jadi bila mengalami surplus, maka perusahaan harus memilih alternatif menggunakan yang paling menguntungkan. Jadi bila terjadi demand defisit, perusahaan perlu mencari dana tambahan baru. Kalau misal berkurang. Sebenarnya kayak bila perusahaan mengalami surplus, maka perlu mulai memerlukan aktivitas yang paling menguntungkan. Contoh, kalau dia berkurang, berarti dia harus cari modal lagi. Minta investasi dari investor. Kalau dia surplus, berarti keuntungannya besar sekali gitu ya. Kasnya bertambah banyak sekali. Dia pasti akan cari lagi. Uang kas kan nggak berkurang nih. Stay aja lah. Kita investasi, misalkan beli alat, beli mesin baru, atau masukin deposito untuk bank kepemilikan usaha. Jadi invest-invest di tempat lainnya kalau kita surplus. Nah, sebagai dasar pembelian kredit. Jadi tujuannya sebagai dasar pembelian mau kredit atau enggak, mau kas atau kredit, atau boleh enggak si bank ini merasa kita cukup enggak untuk mampu em, apa ya membayar hutang gitu, dan juga sebagai otoritas dana anggaran yang disediakan. Dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebenarnya. Jadi penilaiannya. Kemarin ya kita udah nilai rasionya. Oke nggak nih? Oh dia nggak bisa bayar utang nih. Wah ke depannya pasti jelek nih perusahaan. Nah kita bisa ngelihat dari anggaran kas tersebut. Nah, lalu pendekatan penyusunan anggaran kas. Jadi ada dua macam pendekatan. Kemarin kita udah lihat ya, ada aktiva jangka panjang, aktiva jangka pendek di suatu perusahaan. Tapi bisa juga nama lainnya kas jangka pendek, kas jangka panjang. Jadi menurut si Hartono ini di tahun 2021, anggaran kas jangka pendek ini jadi untuk alat operasional pengendalian kas sehari-hari. Jadi misalkan bayar hari ini ada biaya misalkan tiap hari harus bayar minuman karyawan gitu ya, beli galon dan lain-lain gitu ya. Nah, itu ada anggaran tahunan. Nah,
anggaran yang setiap hari jangka pendek ada pembelian barang, oke buat produksi gitu ya. Nah, fungsinya otoritas kas keluar ini disesuaikan dengan aliran kas masuk dan situasi keuangan pada umumnya. Jadi sehari-hari ini kalau jangka pendek, kalau jangka panjang biasanya sampai 5 tahun ke depan. Jadi kalau sehari-hari sampai setahunan lah anggaran jangka pendek ini. Nggak nyampe lebih dari setahun. Nah, kalau jangka panjang, kita lihat 5 tahun ke depan sampai 10 tahun. Yang disusun untuk anggaran mendapatkan perusahaan itu mendapatkan tambahan dana atau saldo kas akhir di setiap tahun anggaran. Jadi anggaran itu kita bisa lihat nih, oh kas jangka pendeknya bisa dilihat perencanaan perusahaan ke depan. Misalkan sewa gedung selama 5 tahun. Nah, itu masuknya kas jangka panjang. Kemarin kita udah lihat ya contohnya. Nah, berbagai transaksi menyebabkan meningkatkan atau menurunkan jumlah kas dapat dipolakan seperti ini. Jadi sumber-sumber kas penambahan dan penggunaan kas atau penggunaan atau pengurangan. Kita bisa lihat TR lebih dari TC sama dengan laba. Nah, kemudian akumulasi penyusutan, em, penambahan hutang jangka pendek, hutang jangka panjang. Kalau ketika sumber-sumber kasnya ini bertambah, gitu ya. Dari mana aja? Ada akumulasi penyusutan, penambahan hutang jangka panjang, jangka pendek, dan bertambahnya equity atau modal yang disetor, cadangan, laba ditahan. Nah, ini masuknya dalam laba. Kalau dia ada penggunaan kas, biasanya ada kerugian atau pembelian aktiva tetap. Aktiva tetap itu apa? Kemarin contohnya em, bangunan gitu ya, tanah. Nah, kita bisa lihat tuh di aktiva tetap. Nah, mungkin kendaraan gitu ya. Dan berkurangnya hutang jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin bayar utang. Kalau penambahan kas biasanya dia nambah hutang gitu ya. Kalau penggunaan biasanya buat bayar utang. Nah, kurangnya equity biasanya modalnya udah disetor, cadangannya labanya juga ditahan, jadi berkurangnya si equity tersebut. Kalau bertambahnya dia modalnya disetor bertambah, cadangannya bertambah, laba ditahannya juga bertambah. Jadi kita tahannya labanya nggak kita bagiin biasanya untuk dividen. Nah, pendekatan penyusutan anggaran, adapun langkah-langkahnya jadi penyusunan anggaran ini menyusun anggaran penagihan piutang. Jadi telah disusun bab sebelumnya ya, jadi menyusun anggaran penerimaan kas. Jadi terdiri dari pos penerimaan tunai, penagihan piutang, dan penerimaan. Menyusunan anggaran pengeluaran kas. Jadi untuk pos-pos pembelian mesin, pembelian gedung. Nah, tadi ya saya cerita. Nah, kemudian menyusun anggaran kas yang bersifat sementara. Tadi sementara yang jangka pendek, saldo akhir, saldo minus atau negatif, maka perusahaan perlu minjem dari pihak luar bank atau kreditor gitu ya. Atau konsekuensinya adalah membayar bunga dan angsuran pokoknya. Jadi ketika seperti itu, kita ada utang sama bank, kita harus bayar bunga dan pokoknya. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa pinjaman tersebut harus mempertimbangkan pembayaran bunga dan angsuran pokoknya. Jadi kemarin kita udah lihat ya, ada bunga nih dari berarti dia ngutang, ada piutang sama bank. Nah, memperkirakan pembayaran bunga akibat perusahaan melakukan pinjaman untuk menutupi defisit yang terjadi. Jadi untuk membayar bunga secara lengkap, menyusun anggaran kas akhir. Oke, terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau bertanya di sini. Bisa nanti di komen atau nanti kita ke WA adik-adik nanti bisa untuk menanyakannya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin sampai di sini pemahaman tentang cash management. Jadi nanti adik-adik bisa untuk melihat lagi gimana nih caranya. Nanti kita akan ada latihan
latihan untuk pembuatan em, metode perhitungan kita mau bayar cash atau kita mau bayar em, bayar pakai kredit gitu. Jadi kita nanti coba ya. Nanti saya mungkin adik-adik bisa coba kita tutup. Mungkin di sini ada yang bertanya nanti silakan untuk di eh, komen atau nanti di WA gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa belajar lagi untuk mengenai kas ini karena kita akan menuju ke em, nanti kita akan menuju ke UTS ya. Jadi adik-adik harus em, mempelajarinya lagi. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.